Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dela Febiana Putri dari kelas R7J. Di sini saya akan menyampaikan mengenai SKBK sampai M tentang kajian klien korban kekerasan atau traumatik. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai apa itu kekerasan. Kekerasan itu merupakan tindakan yang disengaja untuk melukai atau menyakiti orang lain. Bisa berupa secara fisik maupun secara psikologis. Tindakan ini bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok dan juga biasanya melibatkan penggunaan kekuatan atau ancaman tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan. Yang pertama itu ada stres dan juga tekanan. Yang kedua ada trauma dari masa lalu. Yang ketiga ada gangguan mental. Yang keempat kurangnya dukungan sosial. Yang kelima penggunaan zat adiktif. Yang keenam kurangnya pengetahuan mengenai pengasuhan anak. Dan yang terakhir adanya norma budaya. Selanjutnya ada deskripsi keadaan keluarga. Yang pertama, klien ini merupakan anak tunggal. Kemudian klien juga sudah tidak memiliki ayah. Kemudian ibu klien ini merupakan pensiunan dokter dari Rumah Sakit Pertamina. Kemudian keluarga klien ini terlalu banyak memberikan saran dan juga masukan yang berbeda-beda sehingga menyebabkan klien ini menjadi tidak memiliki pendirian atau tidak memiliki konsistensi yang baik terhadap keputusannya. Selanjutnya ada deskripsi diri klien. VM ini merupakan seorang laki-laki yang berusia 27 tahun dan VM ini memiliki trauma. Kemudian VM ini bekerja di suatu production house sebagai produser atau asisten sutradara. VM memiliki tinggi badan 175 cm dengan berat badannya yaitu 95 kg. Kemudian VM memiliki kulit berwarna kuning langsat dengan beberapa bagian di rambutnya itu berwarna coklat alami. Nah, VM ini mengalami kekerasan fisik dan juga psikologis sejak dia kecil, tapi trauma yang dirasakan itu masih terbawa hingga dia berusia 27 tahun ini. Selanjutnya ada prognosis, yaitu klien merasa cemas, kemudian tidak nyaman dan juga emosional ketika bersama ibunya, dikarenakan kejadian yang dari klien kecil, bahkan ada beberapa kejadian yang masih berlangsung sampai klien berusia 27 tahun ini. Kemudian ada diagnosis, yaitu klien mengalami trauma karena perilaku buruk ibunya saat klien ini masih kecil dan yang bahkan berlanjut sampai klien berusia 27 tahun ini. Kemudian ada kelemahan dari klien. Yang pertama yaitu klien mudah emosional pada saat klien ini merasa mendapatkan trigger dari lingkungan di sekitar klien. Yang kedua, klien mudah stres saat mendapatkan tekanan dari ibunya. Kemudian yang ketiga, klien ini takut untuk meminta pendapat kepada ibunya karena saat klien meminta pendapat ke ibunya, itu akan berujung ibunya memberikan saran, namun saran itu malah menjadi tekanan karena ibunya akan menekankan saran ibunya untuk digunakan oleh klien. Kemudian kelebihan dari klien, yang pertama, klien ini mampu berlapang dada untuk menghadapi sikap ibunya yang belum banyak perubahan dari dulu hingga sekarang. Kemudian yang kedua, klien ini mampu berpikir bagaimana jalan keluar untuk masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, klien ini merupakan orang yang cepat tanggap mengenai hal-hal di sekitarnya. Dan yang keempat, klien mampu mengatasi
emosinya dengan cepat. Jadi ketika dia merasa emosional terhadap ibunya, dia sudah mengetahui cara apa yang bisa dia gunakan untuk meredakan emosinya. Selanjutnya ada hambatan atau ancaman. Eh, Hambatan atau ancaman yang terjadi pada proses konseling dan juga observasi ini yaitu klien sempat merasa mendapatkan trigger pada saat penerapan teknik desensitisasi sistematik. Klien sempat hilang kendali untuk emosionalnya. Kemudian yang kedua, antara saya dengan klien itu sulit untuk menemukan waktu yang tepat untuk bertemu dikarenakan adanya kesibukan masing-masing. Jadi waktu yang tepat itu sangat sulit didapatkan. Selanjutnya ada peluang yang ada dan juga sudah dicoba oleh klien. Yang pertama, klien mencoba untuk memaafkan sikap ibunya agar merasa lebih tenang di kehidupannya. Karena menurut klien ini, jika tidak berusaha untuk memaafkan ibunya, maka klien takut muncul rasa benci di dalam hatinya kepada ibunya. Kemudian yang kedua, klien ini sudah berusaha untuk mencari tahu penyebab dari perilaku ibunya terhadap klien selama ini agar klien mampu mengerti mengapa ibunya bersikap demikian. Kemudian yang ketiga, klien ini juga sudah berusaha untuk membicarakan dengan ibunya secara baik-baik. Dan yang keempat, klien juga sudah berusaha untuk menegur ibunya untuk bisa bersikap lebih baik lagi kepada klien agar klien juga tidak merasa takut atau tidak nyaman atau emosional pada saat bersama ibunya. Selanjutnya ada layanan konseling yang saya gunakan pada saat proses konseling dan juga observasi. Yang pertama ada layanan konseling individual. Pada layanan konseling individual ini saya menggunakan teknik desensitisasi sistematik untuk membantu klien mampu menghadapi traumanya melalui hal-hal yang klien bayangkan. Kemudian yang kedua, saya memberikan layanan informasi kepada klien mengenai kemungkinan beberapa penyebab eh, perilaku ibunya selama ini kepada klien dan juga memberikan informasi bagaimana cara menghadapi trauma yang dirasakan oleh klien. Kemudian yang ketiga ada layanan penguasaan konten. Pada layanan penguasaan konten ini saya memastikan klien bahwa klien memang sudah benar-benar mengetahui atau memahami informasi yang saya sampaikan melalui beberapa contoh-contoh video dan juga beberapa pendapat dari para psikolog-psikolog. Kemudian ada evaluasi dari keseluruhan proses konseling dan juga observasi yang telah dilakukan, didapatkan bahwa sebenarnya trauma pada diri klien ini sudah mulai memudar. Meskipun pada saat penerapan teknik desensitisasi sistematik ini, klien masih merasakan trigger pada saat saya menyampaikan narasi kepada klien. Selain itu, klien juga sudah mendapatkan gambaran mengenai bagaimana klien ini harus bersikap dan juga bertindak apabila pada suatu saat nanti eh, mendapatkan hal-hal yang serupa dengan kejadian yang membuat klien trauma. Baik, cukup sekian pemaparan hasil SKBK A sampai M dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.